Jadi pertanyaannya kayak kemarin tuh Pak Maulana. Oh Ya iya, kurang boleh, lebih boleh. itu nanti kalau ada pertanyaan pengembangan langsung di ininya aja nanti. Oke, oke. Improvisasi. Ya, Improvisasi, betul. Oke. Ya, ini lebih kepada ini Pak. Sekali lagi saya mungkin thank you atas kedatangannya. Ya. SMA 3 salah satu sekolah yang top tier lah di Jogja. Tentu permasalahannya sangat berbeda dengan beberapa SMA yang kami kunjungi. Oke, oke. Sudah lama ya Pak? Sudah lama lumayan. Berapa lama? Kalau sudah lama itu berapa lamanya? Sekitar 3 tahun lebih. 3 Ini tahun. mau jalan ke 4 tahun. Macam-macam ya Pak? Macam-macam. Boleh di-sharing di podcast kami Pak? Boleh, boleh. Nah, dengan setengah hati, sangat. Asik. Ya. Terima kasih. Selamat bertugas. Siap, siap. Oke teman-teman, kembali lagi di Gladys Talk. Kali ini Gladys kedatangan tamu yaitu Bapak Cecep Maulana dari guru SMA 3 Yogyakarta. Selamat pagi Pak Maulana. Ya, selamat pagi Mas. Terima kasih sudah berkunjung ke Gladys. Sama-sama, dengan Sehat? senang hati. Ya Pak, sehat Pak Maulana? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu Pak Maulana ke teman-teman Gladys. Oh ya. Ya, perkenalkan nama saya Cecep Maulana, bisa dipanggil Pak Maulana atau Pak Lana biasanya. Anak-anak sering memanggilnya Pak Lana kalau di sekolah. Saya Pak Lana aja ya ini. Iya, boleh, boleh, boleh. Ya. Oke Pak Lana, dari diantara banyaknya pilihan yang ada, kenapa akhirnya memilih sebagai guru BK? Nah, waktu dulu kenapa saya memilih guru BK itu karena pure panggilan dari hati ya. Panggilan dari hati karena saya punya peribahasa sendiri. Jika kau tak mampu menjadi air seluas lautan, maka jadilah setetes air yang bermanfaat. Dipotong ini, dipotong ya nanti Pak. Oke, berarti Pak Maulana ini menjadikan guru BK ini sebagai orang yang bermanfaat. Iya, betul. Jadikan sosok yang bermanfaat. Ya. Kalau boleh tahu lulusan apa Pak dulu? Saya lulusan prodi bimbingan konseling juga. Ya. Jadi ini ya, nyambung gitu. Nyambung, ya. Baik. Kalau menurut Bapak bagaimana sih karakter atau perilaku siswa zaman sekarang? Oh ya, oke. Karakter siswa zaman sekarang ini lebih berbeda dengan karakter siswa zaman dulu ya. Kalau sekarang itu karena pertumbuhan digitalisasi dengan berbeda dengan dulu yang itu pra digital, di mana anak-anaknya ini berbagai macam kreativitasnya. Kalau bisa kita contohkan dari sisi komunikasi ya. Yeah. Komunikasi kalau dulu mungkin pure tatap muka. Nah, kalau sekarang bisa berbagai macam alat bantu atau media. Ya. Ataupun gaya belajarnya. Dari gaya belajarnya juga kan kalau dulu lebih condong atau fokus kepada sumber buku atau perpustakaan ya. Kalau sekarang malah lebih dari itu gitu. Bisa diakses dimanapun dan kapanpun melalui media internet gitu. Tapi ngaruh nggak Pak tentang internet dengan karakter yang sekarang itu? Ngaruh Mas, ngaruh sekali dengan perilaku atau karakter siswa. Jadi tergantung tontonan apa yang ditonton atau bacaan apa yang dibaca itu bahkan bisa menjadi perilaku anak tersebut. Gitu. Makanya perlu memfilter anak-anak Gen Z sekarang ini, perlu memfilter ya dari bacaan ataupun tontonan yang mereka lakukan gitu. Iya. Tapi kan itu keputusan mereka sendiri ya, untuk menonton apa, terus kemudian mengonsumsi konten apa. Nah itu ada nggak sih peran sekolah di situ? Apakah guru BK juga terlibat di situ? Iya, peran sekolah juga terlibat ketika lingkup di sekolah ya. Ketika lingkup di sekolah, ya kita melakukan sosialisasi bagaimana bijak bermedia sosial. Nah itu diperlukan sekali agar siswa itu paham bahwa oh ini boleh, oh ini tidak. Jadi kan karena ada aturannya. Apalagi ini serba digital ya Mas. Jadi ada UITE-nya juga kan. Nah itu yang perlu kita kasih pemahaman ke siswa. Itu agar sesuai dengan koridornya sebagai siswa dan perilakunya juga ya sesuai yang diinginkan. Iya, iya. Terus untuk kenakalannya gimana Pak dengan kemajuan teknologi ini? Kalau kenakalannya sesuai data yang di Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ataupun dari Pusat Informasi Nasional Bareskrim Polri, itu semakin kesini semakin tinggi Mas. Ya, semakin tinggi, semakin mengkhawatirkan ya bagi kita ya. Karena itu selaras dengan berbagai macam
berita Iya. yang di media sosial ataupun di media elektronik ya, bahkan cetak itu tinggi sekali Mas, rentan sekali gitu. Dari anak-anak ini, dari mungkin anak usia SD sampai SMA. Nah, bahkan yang paling rentan itu SD Mas, Gimana Pak? SD SMP itu yang paling rentan. Ya banyak sekali kan berita-berita di media sosial, terutama TV ya, Iya, itu ya banyak bullying kan, iya, iya, bullying yang terjadi benar-benar. di sekitaran anak-anak SD, SMP. Nah, kalau SMA itu persentasenya lebih rendah dibandingkan kedua level tadi. Soalnya mungkin lebih ini ya, lebih udah bisa mencerna gitu ya, Pak. Betul, sudah bisa memalah dan memilih ya. Ya, benar-benar. Nah, terus kemudian anak zaman sekarang itu dikenal dengan high education, low attitude, Pak. Nah, gimana sih menurut Bapak tentang ini? Ya betul sekali ya, karena eh, pendidikan tinggi itu tidak menjamin dengan attitude ya, Ya, benar. tergantung pola asuh keluarga dan juga proses perubahannya zaman ini gitu. Jadi bagaimana siswa ataupun ya bisa memfilter hal-hal yang positif ataupun hal yang negatif, dipilah-pilah mana yang baik untuk mereka gitu. Jadi sekali lagi memfilter ya, Pak ya. Iya, memfilter. Benar-benar. Ada nggak sih Pak, kan guru BK ini nggak mampu ya kalau untuk memfilter sendiri, dan Iya, kemudian peran pertama pasti keluarga ya. iya betul. Gimana orang tua itu membantu peran guru BK di sini? Kan pendidikan utama itu di keluarga. Iya Nah, betul. sedangkan banyak keluarga itu yang memang mengabaikan filter-filter ini gitu loh Pak. Hmm. Banyak sekali anak-anak SD itu emang disengaja biar nggak rame, biar nggak glidik, tau nggak glidik itu bandel gitu. Ah, bandel, Itu ya. disusupi oleh mending kamu lihat TikTok, mending kamu lihat YouTube. Nah, itu kan padahal informasi pertama, informasi banyak kan dari situ ya Pak, baik enggaknya. Iya, Gimana betul. peran orang tua di situ Pak? Nah ya, peran orang tua itu ketika di zaman ini ya, itu harus yang pertama harus memantau atau memantau di rumahnya ya, memantau apa yang anak itu tonton, apa yang anak itu lakukan di kamar itu, atau bahkan harus menyediakan ruang untuk sharing orang tua dan anaknya. Iya, iya. Karena ada loh Mas, seorang anak itu bahkan dia tidak ditanya sama sekali ketika sudah pulang sekolah gitu. Jadi perlu hal-hal kecil yang membuat anak itu nyaman. Dalam artian contohnya seperti "Nak, kamu tadi sekolah habis ngapain aja?" Gitu. Itu kan anak-anak merasa diperhatikan. Maka yang paling penting ini adalah rasa kasih sayang orang tua yang sesuai dengan karakter anaknya. Iya. Karena kan mungkin ya berbagai macam cara orang tua agar anaknya itu ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Benar-benar. Iya, Soalnya banyak sekali ya Pak, zaman sekarang itu yang memang oke ada orang tua tetapi di rumah itu kehilangan perannya. Iya kan betul. Pak? Iya, Jadi anak makanya bener. iya, Jadi anak merasa kosong. iya betul hampa. Iya, bener-bener. Jadi untuk orang tua di sana mungkin di luar sana orang tua lebih bisa memperhatikan anaknya gitu ya Pak Iya, ya. betul. Oke. Nah, ini tentang guru BK, Pak. Iya. Masih banyak anggapan guru BK atau bimbingan konseling itu hanya pelengkap ya di sekolah. Terus kemudian hanya dicari saat ada masalah. Ini apakah di SMA 3 itu juga gitu, Pak? Tidak sama sekali ya, tidak seperti itu. Alhamdulillah di SMA 3 anak-anak itu punya inisiatif sendiri ke ruang BK tanpa harus kita panggil. Apalagi di semester ini di SMA 3 itu guru BK bisa masuk kelas, ada jam masuk kelasnya, bimbingan klasikal gitu. Jadi stigma itu tidak ada di SMA 3. Alhamdulillah ya. Apa aja, Pak, yang dilakukan guru BK ketika masuk kelas itu? Nah, ketika masuk kelas itu kita memberikan materi preventif ya, pencegahan. Seperti tadi bijak bermedia sosial juga bisa dilakukan di kelas. Jadi materi-materi yang seputar dengan preventif, pencegahan. Benar. Dan pencegahan agar siswa ataupun pemahaman, memberikan pemahaman yang lebih baik sesuai dengan angket kebutuhan peserta didik. Jadi kan sebelum kita masuk kelas, jadi diawali dengan asesmen dulu, asesmen perkembangan peserta didik. Nah, ketika sudah di asesmen, di input dan dilihat hasilnya, nah kita
memberikan materi sesuai dengan data yang sudah kita lakukan di kelas tersebut. Misalkan di kelas tersebut itu condong misalkan keperluannya itu di media sosial gitu. Misalkan bijak bermedia sosial, nggak boleh kita masukkan ke sana. Jadi Oke. apa yang diberikan guru BK di SMA 3 ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa gitu ya Pak? Betul. Oke, dan itu mulai kapan Pak melakukan seperti itu? Mulainya itu di awal tahun pelajaran. Di awal tahun Hmm. pelajaran kami itu memberikan asesmen kebutuhan dasar didik. Mm-mm. Nah, ketika sudah dilakukan asesmen, maka diinput ya oleh kami, dan juga ketika sudah diinput dianalisa. Nah, setelah dianalisa di hasilnya, maka kami akan memberikan materi sesuai dengan data yang kami punya. Oh, iya iya benar. Iya. Keren. Sambil diminum ya Pak? Iya, boleh. Minum Oke. ya, Mas. Iya. Ya. Oke. Berarti SMA 3 ini salah satu SMA yang keren teman-teman, karena memang selama ini tuh etika itu emang nggak diajarkan terlalu detail di sekolah ya Pak ya, Iya, hal-hal betul. itu. Nah kemudian Gen Z ini kan sering dianggap punya karakter yang unik ya Pak, Iya. punya karakter unik, kemudian sulit ditebak juga, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi dan AI tadi ya Pak. Iya. Nah gimana sih cara Bapak dan guru-guru teman BK lainnya itu memanage dan membangun kedekatan dengan siswa ini Pak? Iya. Nah, ini untuk membangun kedekatan dengan siswa, kita itu harus yang pertama menerima tanpa syarat ya. Harus diterima dulu tanpa syarat. Yang kedua, kita juga harus menerima mereka bahwa mereka tumbuh dan berkembang di zaman digital, maka kita pun harus ikut, harus masuk ke dalamnya. Misalkan mereka punya TikTok ya, maka guru kita juga harus mau tidak mau harus berusaha. Berarti Pak Maulana punya? Punya dong. Apa tuh? terus Pak. Iya, jadi ya kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan zamannya Gen Z gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya prinsip sendiri, tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zamannya. Itu zaman saat ini ya Gen Z, di mana kita harus pendekatannya ya sesuai dengan kemauannya mereka. Dalam artian ya kita harus mengikuti hal-hal yang mungkin disukai, diinginkan ataupun diminati oleh generasi Z ini. Iya benar. Tuh, karena ya generasi Z ini memang unik dan beragam ya. Gitu. Nah kemudian itu kan tentu salah satu cara ya Pak. Mungkin guru BK pada masuk lewat media sosial mereka dengan ini kan nama anonim kan? Iya, salah satunya itu ya. Kita punya akun pribadi sendiri dan juga ada anonim sendiri. Anonim. Kalau TikTok masih user angka-angkaan. Oke. Nah Pak, kemudian setiap anak kan memiliki karakter yang berbeda ya. Betul. Nah kemudian dan karakter itu dibentuk kembali lagi di keluarga tadi. Iya. Gimana cara guru BK itu menyatukan keberagaman ini Pak? Kalau dari sisi keberagaman itu malah tidak bisa disatukan Mas. Karena kan semakin beragam maka kita harus semakin memberikan layanan sesuai dengan keberagamannya itu. Kalau mungkin dalam aturan kesiswaan ya bisa ya dalam satu aturan. Tapi kalau karakter keberagaman ini malah itu semakin indah, semakin harmoni kan. Iya. Benar. Ya enggak Mas? Iya sih. Artinya semakin beragam, guru BK mendekatinya juga keberagaman juga Mas. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa untuk satu kesatuan ya. Benar. Tapi ya sesuai dengan keberagaman yang mereka miliki dari berbagai sisi, baik dari sisi minatnya ataupun sisi-sisi yang lainnya. Oke. Nah terus kemudian tentang ini Pak, tentang minat tadi ya. Iya. Tentu kan setiap siswa mempunyai minat yang berbeda-beda ya Pak. Dan itu minat bakat itu nantinya akan mempengaruhi dia untuk kalau SMA ke kuliah ya. Nah gimana cara Pak Manaba ini melihat minat dalam setiap siswa itu Pak, dan nantinya agar siswa itu tidak merasa salah, tidak merasa bingung ketika memilih jurusan. Oke, yang saya lakukan sendiri ketika di kelas itu ya, kita harus melihat siswa itu ketika siswa dalam kebingungan, kita harus gali potensi mereka. Yang pertama, menggali potensi mereka dari berbagai asesmen ya tentunya.
Apalagi di website juga ada asesmen yang gratis Oh. gitu kan. Seperti ya asesmennya Aku Pintar ID gitu, ataupun dari survei via karakter itu juga sangat membantu membantu anak-anak untuk mengetahui minat dan bakat mereka. Hmm. Nah, kami sendiri di SMA 3 juga ada agenda di mana kelas 12 itu ada namanya konsultasi siswa ya. Nah, itu biasanya kami dampingi dari guru BK, wali kelas, dan guru yang ditugasi oleh pihak sekolah untuk mendampingi siswa di dalam kelas. Jadi teknisnya itu di dalam kelas. Nanti siswa maju satu-satu, di mana kami mempunyai data yang faktual sesuai dengan lulusan alumni 3 tahun sebelumnya ataupun 5 tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan peringkat yang mereka miliki. Gitu. Jadi ketika Mas Ajis misalkan di peringkat 3, nah tahun sebelumnya itu dia di prodi apa, diterima lewat jalur Iya, apa, iya. gitu. Dan milih kampus mana, gitu. Jadi berdasarkan data yang kita punya. Oke, berarti Padmanaba ini selain minat bakat siswa sendiri, Iya, dia juga menggunakan data-data dari alumni-alumni terdahulu ya, Pak ya? betul, Oh, betul sekali. mantap. Ini semua SMA atau Padmanaba aja, Pak, yang gini? Sementara ini Padmanaba ya, tapi kalau untuk SMA-SMA lain kita nggak tahu. Kelas. Oke. Nah, Pak, Iya, kemudian di Jogja ini kan masalah anak muda banyak banget ya, Pak. iya betul. Bullying tadi, Iya, kemudian klitih anak iya. SMA, kemudian dan lain sebagainya. Nah, sehingga membuat siswa merasa saling aman, terus kemudian saling jaga satu sama lain di Padmanaba ini gimana, Pak? Ya, saling aman, saling jaga itu ya di Padmanaba, karena dengan cara di Padmanaba ini kan banyaknya ekstrakurikuler ya, Iya. intrakurikuler, satu ekskul yang wajib pramuka dan berbagai macam pilihan yang lain. Itu hampir 20 atau 30 Mas, 30 ekskul di Padmanaba itu ya. Kalau misalkan disatukan jadi ekskul ya. Iya. Tapi kalau untuk ekskul pilihan itu sekitar 20 Oh, ekstrakurikuler. iya, iya. Karena Jadi, minatnya banyak Mas. heeh, Nah, itu untuk menyalurkan energi mereka di iya. sana, di ekstrakurikuler, Mm-mm. agar tidak terjadi hal yang tidak inginkan, maka kita habiskan di situ. Jadi Itu siswa merasa sibuk di eskul gitu ya, Pak ya? betul. Apalagi di SMA 3 kan terkenal dengan non akademiknya ya, Iya, iya. banyaknya kegiatan. Mm-mm. Dan itu juga sangat membantu pembentukan karakter siswa. Jadi bullying, kelitih ya tidak ada di kami. Iya, iya, benar. Berarti ini ya, kalau udah sibuk di ekskul gitu, ketika misal nih ada yang mau ngelitih udah lemes dulu ya. Kalau di luar. Iya, betul. Oke. Nah, SMA 3 ini juga terkenal salah satu SMA favorit ya, Pak, di Jogja. Iya, betul. Kemudian itu terkenal juga melahirkan lulusan-lulusan yang prestisius Iya. ibaratnya. Seperti yang saat ini ada Prof. Zudan Arif, itu Kepala BKN, kemudian Bapak Anggito Abimanyu, sekarang Ketua LPS, kemudian Yoyo Heri Wahyono, pemilik SS, kalau semua tahu mungkin. Terus kemudian Bapak Heri Yudianto, mantan Wali Kota Jogja, dan lain Iya. sebagainya. Nah, gimana cara SMA 3 ini tetap mempertahankan legasi itu, Pak? Cara SMA 3 mempertahankan legasi ini ya sesuai dengan visi misi SMA 3, di mana kan menyediakan pembelajaran yang kondusif, ramah, dan juga untuk berkembangnya minat bakat sebagai ya dijiwai dengan kepemimpinan ya sebagai garda terdepan pembangunan bangsa. Karena kan motonya SMA 3 itu School of Leadership. Oke, School Jadi of menyiapkan Leadership. pemimpin di masa yang akan datang. Gitu ya. Iya, mantap, mantap. Jadi School of Leadership tadi ya, Pak ya. Iya, betul. Ada nggak sih, Pak, yang dimiliki SMA 3 sejauh ini tetapi nggak dimiliki SMA lain? Hal unik atau cara pembelajaran yang emang khas SMA 3? Mungkin di SMA kami SMA 3 itu ada namanya Hari Kamis Prestasi. Apa Nah, tuh, Hari Pak? Kamis Prestasi ini menaungi minat siswa di berbagai olimpiade sains nasional, bisa OSN ataupun FLS 2N. Nah, sesuai dengan minat yang mereka miliki, minat siswa yang mereka miliki ya. Jadi mereka akan masuk ke kelas-kelas itu. Jadi ada guru pendampingnya ya, atau pengajarnya di kelas. Oh, Itu salah satunya. iya. Dan ya hal lain itu
alumninya ya, alumninya aktif. Karena legacy ini perlu komitmen bersama antara siswa yang berintegritas, terus guru yang inovatif, dan juga alumni yang aktif. Nah, ketiga aspek ini penting sekali untuk mempertahankan legacy itu, gitu. Sehingga legacy itu bisa bertahan dan bisa melahirkan pimpinan-pimpinan di masa depan sesuai dengan minatnya, Ya, oh, gitu. keren. Berarti SMA 3 ini melibatkan semua itu ya, Pak, siswa, Iya kemudian sih, sekolah, alumni juga masih betul. dilibatkan. Alumni aktif, Mas. Oh. Bahkan ada program beasiswa juga untuk siswa yang sekarang aktif di sekolah. Mm-mm. Alumni berkontribusi penuh. Maka tanpa alumni kita bukan apa-apa Iya, gitu. iya, iya. Jadi ya alumni itu sangat penting dukungannya. Benar. Jadi ketika misalkan sekolah butuh narasumber, alumni yang menghadirkan. Ataupun sekolah butuh apa, alumni akan berusaha untuk kembali ke rumah gitu kan. Karena Padmana B ini bukan sekedar sekolah gitu loh. Iya. Jadi ditanamkan jiwa-jiwa kekeluargaan, kepedulian, dan kedermawanan lah ya, yang Benar. selalu ditanamkan ke adik-adiknya itu. Berarti Padmanaba ini juga menanamkan ini ya, Pak. Mungkin rasa memiliki kepada alumni dan setiap siswa yang di situ ya, Pak. Iya betul. Rasa memilikinya itu kuat sekali. Iya, iya, iya. Jaringan alumninya kuat, ya rasa memiliki ke Padmanaba juga kuat. Mantap. Mungkin SMA-SMA lain bisa mencontoh ini ya, Pak. Iya, bisa Mas. Kita kasih contoh aja di sekolah mana yang alumni itu bisa menyumbang atau membuat gedung geraha. Nih, Geraha Padmanaba itu sumbangsi dari alumni. Geraha Padmanaba itu yang belakang ya? Yang belakang betul, yang putih itu kalau tidak salah sekitar 17 miliar ya. Alumni bahu membahu dan apa berkontribusi ngasih Geraha Padmanaba ke sekolah. Kembali ke rumah itu. Mantap, mantap. Nah, kemudian dari sejauh Padmanaba, kemudian kan jadi guru BK ya, Pak. Iya. Apa makna menjadi seorang guru BK dalam perjalanan sejauh ini, Pak? Oke, maknanya ini sangat mendalam sekali ya, Mas. Karena menjadi guru BK itu bukan hanya sekedar mengajar di kelas, tapi menjadi garda terdepan dalam membantu satu jiwa setelah sesi konseling Anda. Itu dalam artian ya kita bisa juga dikatakan sebagai ya navigator ya, ketika siswa bingung memilih arah tujuannya mau kemana gitu. Nah, maka kita hadir terdepan untuk membantu siswa. Itu jangan sampai siswa itu tidak tahu potensinya apa, terus harus apa, harus bagaimana. Nah, maka kita hadir di situ untuk melakukan bimbingan dan konseling untuk seluruh siswa ya. Iya, iya. Jadi tidak pilih kasih ataupun tidak apa namanya ya, tidak membeda-bedakan, tapi seluruh siswa. Dalam sih. Komprehensif ya melayani. Dalam, Pak, dalam. Iya. Jadi membantu siswa lebih jauh lagi ya. Iya, lebih jauh lagi. Nah, kemudian kalau boleh menyampaikan pesan-pesan, Pak, untuk guru BK di luar sana ya. Mungkin Pak Maulana ini di Padmanaba enak ya, Pak ya. Ininya lingkungannya enak. Nah, kemudian banyak juga di luar sana guru BK itu yang memang menghadapi tantangan-tantangan yang misalnya lingkungan nggak enak, kemudian siswa juga sangat-sangat bandel gitu, Pak. Apa pesan-pesannya, Pak, untuk teman-teman guru BK di sana? Untuk teman-teman guru BK di seluruh Indonesia, jadilah mata air inspirasi untuk siswa-siswanya gitu, dan jangan sampai kehabisan energi ya, karena guru BK itu berperan sangat penting sekali ketika siswa mengalami kebingungan dan lain sebagainya. Jadi Anda itu profesi yang bukan diukur dari nilai rapot ya, tetapi keberhasilan Anda itu diukur dari ketika siswa mampu percaya diri dan memilih minat ataupun bakat yang mereka miliki dan mereka berhasil mencapainya, dan itulah keberhasilan Anda. Oke. Dan ini, Pak, mungkin dan ini terakhir, apa harapan Bapak untuk siswa-siswa di Padmanaba sendiri, Pak? Harapannya untuk siswa-siswi di Padmanaba yang masih aktif, teruslah bertumbuh, terbentuk, dan serta berdampak. Dan untuk siswa alumni yang sudah dimanapun,
jadilah pemimpin yang baik, yang melakukan pelopor kebaikan, dan itu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oke. Jadi ini ya teman-teman, guru BK itu nggak hanya tentang kenakalan aja, ternyata ada peran juga. Jadi suksesnya siswa itu juga berperan antara sekolah, orang tua, dan alumni juga ya Pak ya? Iya, jadi stakeholder semuanya berperan penting. Oke. Itu. Oke, mungkin ada kata-kata penutup Pak? Kata-kata penutupnya apa ya Mas? Be the best, don't feel the best. Jadilah yang terbaik, jangan merasa paling baik. Wah, oke teman-teman. Oke, itu tadi obrolan dengan Pak Lana, guru BK SMA Negeri 3 Jogja. Semoga apa yang kami obrolkan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tetaplah menjadi terbaik di antara yang baik, teman-teman. Itu kurang lebih gitu Pak Maulana. Terima kasih sudah mampir ke Gledis. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Amin, amin, dan amin. sukses selalu Pak Maulana. Ya, terima kasih Mas.